Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan sebagai awal menjelang kita beristirahat tidur malam. Biarlah firman yang kita boleh baca nanti menyegarkan hidup kita di hari esok. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17 demikian. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini adalah hidup di dunia ini tidak ada yang serba instan. Yang dimaksud di sini adalah ternyata semuanya mengalami proses. Dan Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita sebagai orang percaya, jangan sampai menginginkan segala sesuatu dari Tuhan secara instan. Dan tidak mau bersabar apalagi bertekun menanti-nantikan Dia. Karena jika sifat yang tidak sabar akan berakibat banyak orang mudah putus asa. Sehingga dapat saja menyerah di tengah jalan. Karena masalah yang belum terselesaikan. Sebagai contoh, kegagalan dalam mencari pekerjaan. Ataupun sakit penyakit yang belum juga sembuh, dan lain-lain. Sebaliknya, ketekunan adalah bentuk terpenting dari kedisiplinan diri dan merupakan ukuran sebenarnya dari karakter kita. Sehingga berpengharapan sebagaimana kita berpegang teguh terhadap suatu apa yang kita yakini. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita memiliki ketekunan dalam segala hal. Oleh karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Sebab di dalam Alkitab sudah menuliskan di dalam Injil Roma 5 ayat 4-5.
Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Arti dari ketekunan itu adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, sehingga kita terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan, sampai kita menemukan jalan keluar di dalam mengatasi setiap tantangan. Perlu kita menyadari bahwa tak selamanya kita hidup sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang meski untuk jangka waktu yang cukup lama. Perlu kita yakini bahwa di dalam bertekun, kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan pernah segan-segan kita meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percaya. Oleh karena itu, marilah kita menghargai setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Buatlah melalui sekolah, keluarga, lingkungan, dan setiap kesempatan yang kita dapat itu sebagai tempat untuk kita dapat tumbuh berproses, dan syukuri setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah mengasah diri agar iman akan Yesus Kristus bertambah dan semakin kuat, sehingga kita pun bisa terhindar dari keinginan duniawi, dan diharapkan kita dapat mengambil nilai-nilai yang positif dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif, serta hidup atas dasar cinta dan kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa yang bertata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami malam hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami dekat padamu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah mau mendengar renungan yang saya sampaikan malam hari ini. Renungan ini adalah gratis adanya. Namun untuk mendukung pelayanan channel kami ini supaya terus berkembang, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Salam, selamat malam. Selamat beristirahat. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.
Tuhan Yesus memberkati.